Halo sahabat peternakan dimanapun berada, di sini saya Christina Mariantinko dari kelas 4A Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan dari Universitas Timur, khususnya mata kuliah Embriologi dan Fisiologi Ternak. Nah, sahabat peternak dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan embrio pada ternak. Nah, teman-teman, apa itu embrio dan perkembangan embrio? Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu embrio. Nah, embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum tercapai suatu bentuk, struktur maupun fungsi yang sudah tetap seperti induk atau orang tuanya. Nah, kemudian teman-teman, perkembangan embrio sendiri adalah proses pembentukan dan pertumbuhan sel setelah terjadi pembuahan. Proses ini biasa juga disebut juga dengan embriogenesis. Nah, teman-teman, perkembangan embrio pada ternak seperti pada gambar di samping ini. Nah, perkembangan ini dimulai dari mana? Dari pembentukan sel setelah terjadinya pembuahan. Nah, kemudian kita masuk pada tahap perkembangan embrio. Yang pertama, perkembangan embrio itu yaitu fertilisasi atau pembuahan. Dimana teman-teman, proses di sini merupakan proses penyatuan sel sperma dan sel telur atau ovum yang membentuk zigot. Nah, seperti pada gambar di samping seperti itu gambar. Nah, kemudian setelah fertilisasi atau pembuahan, kemudian adalah segmentasi atau kalafet. Nah, di mana di sini zigot membelah menjadi zigot mengalami pembelahan sel secara mitosis menjadi blastomer, kemudian berlanjut hingga membentuk morula, yaitu morula merupakan kumpulan sel yang berbentuk bulat padat. Perkembangannya seperti pada gambar di bawah ini, di mana zigot mengalami pembelahan sel mulai dari 1, 2, 4, 16, 18 sampai seterusnya. Kemudian kita masuk pada tahap blastulasi. Nah, teman-teman, tahap blastulasi ini di mana morula berkembang menjadi blastula yang memiliki rongga berisi cairan atau blastocorm, seperti pada gambar di samping ini. Berikutnya merupakan blastulasi. Nah, teman-teman, blastulasi itu adalah sel yang mengalami migrasi atau pemindahan dengan bentuk 3 lapisan embrionik atau germinal. Nah, lapisan pertama adalah lapisan ektoderm, di mana berkembang menjadi sistem saraf dan kulit. Di sini merupakan lapisan endoderm, merupakan lapisan terluar. Kemudian yang kedua adalah lapisan mesoderm atau lapisan tengah. Nah, lapisan tengah ini berfungsi atau bekerja berkembang menjadi otot, tulang, sistem peredaran darah, dan reproduksi. Nah, yang ketiga adalah endoderm. Nah, endoderm ini adalah berkembang menjadi sistem pencernaan, hati, dan paru-paru, atau biasa juga disebut dengan lapisan dalam. Berikutnya adalah neurulasi dan organogenesis. Nah, neurulasi adalah pembentukan sistem saraf pusat dan ektoderm seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, organogenesis, di mana pembentukan organ tubuh dari 3 lapisan embrionik dari meso, ekto, dan endoderm. Perkembangan fetus, ya, di mana embrio berkembang menjadi janin dengan organ yang semakin matang, pertumbuhan dan semakin jelas hingga siap untuk dilahirkan. Nah, seperti pada gambar di samping ini, di mana dari embrio berkembang menjadi janin sehingga siap untuk dilahirkan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan embrio. Nah, yang pertama adalah genetik. Nah, faktor genetik adalah sangat mempengaruhi terhadap perkembangan embrio. Karena ketika genetik atau keturunannya sangat baik atau unggul, maka perkembangan embrio ini juga sangat baik dan berkualitas. Sedangkan jika dari keturunan yang mungkin dari bangsa yang cacat atau penyakit, maka perkembangan embrio juga sangat dipengaruhi. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya juga merupakan faktor nutrisi. Nah, ini adalah faktor penunjang utama pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, embrio sangat membutuhkan yang namanya protein dan mineral lainnya untuk membantu pertumbuhan pada
embrio tersebut. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah teman-teman, faktor lingkungan ini bukanlah faktor yang sepele tetapi juga sangat penting, seperti suhu, kelembapan udara juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan embrio. Nah teman-teman, dapat disimpulkan bahwa kita perlu memahami perkembangan embrio karena penting dalam manajemen produksi ternak untuk hasil yang optimal, dimana perkembangan ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan atau perkembangan pada suatu ternak, karena merupakan karena kita tahu sendiri embrio merupakan awal kehidupan dari suatu individu baru. Teman-teman, serasa kita bisa melihat pada gambar ini proses perkembangan embrio dari embrio, zigot sampai kepada janin seperti pada gambar ini, teman-teman. Sekian materi dari yang saya bisa bawakan, yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, membuka wawasan kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang perkembangan embrio tersebut. Terima kasih.